kami tidak mau mempertaruhkan masa depan anak-anak kami, Pak. Nggak sedikit efek samping. Saya nggak mengatakan semua efek samping itu jelek, enggak. Karena kita tahu efek samping itu berbeda-beda, seharusnya jangan ada paksaan. Kalau ikan laut aja, Pak, ilmu kesehatan standar ini, ikan laut itu penuh protein, tapi nggak bisa dimakan semua orang. Ada yang alergi. Nah, kenapa untuk masalah vaksinasi semuanya disikat saja? Dan kebijakan-kebijakan intimidasi ini sangat keras. Sampai bingung sekali, Pak. Sampai murah. Dan ini kami berharap Kemenkes mau bersuara. Oh, itu kebijakan dari kementerian lain. Bersuaralah kalian. Kemenkes tidak seperti itu, supaya kami tahu kemana kami mau datang. Tapi kalau Kemenkes diam saja, berarti Kemenkes sejalan dengan mereka. Jadi begitu, Pak. Kapan waktunya kami bisa diskusi terbuka dengan pihak Kemenkes dengan data dan fakta yang disiarkan langsung kepada seluruh rakyat Indonesia, supaya rakyat Indonesia mendapatkan kejelasan informasi, keterbukaan informasi publik. Banyak, Pak, pertanyaan saya ini. Cuma saya yakin nggak bisa diselesaikan sekarang. Masalah PCR, masalah efikasi vaksin, masalah kontrak vaksin. Kenapa vaksin harus dijaga dengan kendaraan tempur? Bahkan kalau ngirim vaksin ke Bandung itu jalan tol di steril, Pak. Pakai barang kuda. Pakai barang kuda dan di steril itu jalan tol. Ya, dan kenapa? Dan kenapa kalau memang tidak ada pemaksaan kok sampai ada intimidasi menggunakan aparat dengan seragam lengkap? Rumah diputus. Ini sudah terjadi di masyarakat. Dan kami juga menemukan banyak orang-orang yang akhirnya, Pak, dapat efek samping negatif. Di Papua ada yang IPI. Iya, dan ini minta maaf, Pak. Untuk masalah IPI itu sampai hari ini, Pak, sudah terjadi sama almarhum Trio Fauki. Anak umur 22 tahun tanpa ada riwayat penyakit. 22 tahun, sehat, Pak. Enggak. 22 tahun. Setelah divaksin AstraZeneca meninggal dunia. Dan akhirnya diotopsi. Itu Bapak bayangkan perasaan ibunya. Setelah diotopsi ditemukan tidak ada penyebab kematian lain, tidak punya penyakit. Tapi begitu ditanya apakah ini efek vaksin, pihak dari Kementerian Kesehatan bilang kami tidak bisa memastikan ini vaksin. Terus apa? Terus apa itu? Tidak ada itu. Ini apa? Kalau seorang meninggal dunia, saya anak, Pak, saya punya ibu, Bapak juga punya ibu. Kebayang kalau itu ibu melihat anaknya digali dari kubur, diotopsi, dan tidak ditemukannya ada penyebab kematian lain, tidak punya penyakit bawaan. Tapi waktu ibunya tanya, berarti ini karena vaksin? Kami tidak bisa memastikan seperti itu. Terus buat apa diotopsi? Dan kami juga menemukan keganjilan-keganjilan, Pak. Berapa banyak orang yang di-COVID-kan? Kami juga punya data. Orang tidak bisa masuk rumah sakit kalau tidak COVID. Karena di COVID itu ada anggarannya. Ada anggaran, dan itu kami punya datanya, Pak. Dan ini saya yakin, ini bukan hanya salah Kementerian Kesehatan, tapi paling tidak Kementerian Kesehatan kami minta menjadi corong pertama yang mau bersuara masalah ini. Adanya keterbukaan informasi publik tentang keseluruhan masalah pandemi. Dari mulai masalah protokol kesehatan, protokol penggunaan obat di awal COVID. Karena kami menemukan, Pak, di protokol dari kesehatan tidak ada pemeriksaan gula darah. Padahal semua pasien mestinya gula darah itu ada. Ya, dokter lebih tahu. Saya bukan dokter, tapi saya belajar. Saya bilang kan, Pak, untuk memahami ilmu kedokteran sekarang nggak perlu jadi dokter, Pak. Banyak informasi, tinggal kita pintar-pintar memilahnya. Dan selama saya berbicara tentang aktivis COVID ini, Pak, saya tidak pernah berbicara tanpa bukti, data, dan fakta. Dengan jurnal. Dan saya juga punya guru-guru di belakang saya yang mungkin mereka belum mau tampil sekarang. Tapi saya yakin kalau Kemenkes membuka pintu diskusi ini, maka semua tim saya akan turun. Dan itu kredibel. Mungkin kalau seorang Babe Aldo cuma lulusan SMA, tapi di belakang gue, minta maaf, di belakang saya ada profesor-profesor juga, orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Dan kami meminta dari pihak Kemenkes untuk terjadi diskusi terbuka itu untuk keterbukaan informasi seluruh masalah COVID, mulai dari awal sampai akhir hari ini. Dan kalau itu tidak dipenuhi, maka kami menengarai bahwasanya memang terjadi rencana busuk di balik pandemi. Karena kami tidak menuntut macam-macam, kami menuntut untuk terjadi diskusi. Saya tidak menuduh Kemenkes salah,
Bahkan saya juga siap kalau saya salah. Di perjanjian itu, kalau saya salah, penjara saya seumur hidup. Karena saya sebagai warga negara Indonesia yang baik, dengan selama ini perjuangan saya, berarti saya salah dan saya telah mengacaukan program pemerintah. Dan untuk itu saya rela dihukum seumur hidup sebagai bentuk cinta saya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi kalau saya benar, tolong rubah semua kebijakannya. Kita perlu pejabat-pejabat yang punya integritas pada bangsa. Kita nggak mau nurut-nurut aja masing-masing. Kita punya ahli-ahli di Indonesia yang besar kok Pak. Jadi itu aja Pak dari saya berharap aspirasi kami ini bisa diterima. Dan kami menunggu, kami mau ada surat tertulis gitu ya. Jadi ada jaminan bahwasanya kami akan dapat diskusi debat terbuka itu. Terima kasih Pak.